Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, menjadi murid Yesus itu adalah sesuatu hal yang membanggakan tentunya. Dan mungkin diidam-idamkan banyak orang pada zamannya. Karena memang ya berdekatan dengan orang yang luar biasa, yang bukan hanya manusia biasa tapi dia Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya menguntungkan ya. Dan dari antara begitu banyak orang, ya beruntung bagi 12 muridnya ini bisa dekat dengan Yesus pada waktu itu. Dan tidak hanya sekedar dekat, mereka itu sering kali melihat karya-karya mujizat yang dikerjakan oleh Yesus pada zaman dulu. Yesus banyak melakukan demonstrasi mujizat yang tidak terduga, yang di luar dari pemikiran manusia, dan secara sigap dia melakukan semuanya itu. Katakanlah contoh seperti mujizat pertama di perkawinan di Kana, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, dalam situasi yang genting waktu itu, tuan pestanya kehabisan air anggur, dan ibunya datang justru kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Ada katakanlah perdebatan ringan waktu itu antara Yesus dan ibunya, tetapi akhirnya mujizat itu dilakukan oleh Yesus. Dan begitu spektakuler, begitu luar biasa. Dan katakan juga Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, pada waktu Yesus berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan, ada banyak orang yang sedang mendengarkan dan mereka kelaparan. Murid-muridnya waktu itu bimbang, ini mau dikasih makan gimana, ini begitu banyaknya orang, sementara mereka makanannya sedikit. Dan mungkin tinggal beberapa ya makanan pada waktu itu. Tapi Yesus bertanggung jawab untuk memberikan makan bagi banyak orang ini. Ada kepanikan yang terjadi, tapi Yesus selalu menghadapi dengan begitu luar biasa, tenang, dan dia bertanya, ada makanan apa? Kemudian dia melakukan sebuah mujizat yang sangat spektakuler waktu itu. Dia melakukan mujizat banyak ya, dan itu selalu dilakukan secara luar biasa. Tapi ada satu pengalaman yang dialami oleh murid-muridnya ketika mereka waktu itu mau menyeberang. Kemudian di dalam perjalanan itu perahu mereka mengalami badai, gelombang, angin yang begitu kencang dan menghantam perahu atau kapal yang mereka tumpangi. Nah, pada saat itu Yesus sedang tidur di buritan. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kalau di dalam Markus pasal 4 ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia tidur di buritan. Itu dekat nakoda ya, tempat mengemudikan kapal pada zaman itu. Dia tidur di situ. Nah, dalam situasi seperti ini mereka panik. Saya melihat seperti ini. Karena waktu itu Simon Petrus ini seorang yang berpengalaman di bidang katakanlah kelautan, dia seorang nelayan dan sebagainya. Jadi antara dua kali ya, dia merasa dia hebat, dia merasa dia mampu mengatasi masalah, sehingga dia tidak membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Atau yang kedua, dia sungkan untuk membangunkan gurunya yang sedang tertidur. Mungkin di dalam pikiran dia lagi lelah, lagi capek, jadi dia tidak membangunkan. Tapi dalam kondisi ketika Yesus dalam tanda petik tidur, situasi ini begitu bergemuruh dan menakutkan mereka. Sekali lagi, ketika Yesus dalam keadaan dalam tanda petik tidur, keadaan semakin mencekam pada waktu itu. Sehingga ketika benar-benar sudah mau tenggelam, mereka membangunkan dia. Mereka berteriak kepada Yesus. Dikatakan dalam Markus tadi, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka mungkin dengan nada yang keras karena memang ributnya gelombang angin pada waktu itu di dalam perahu yang mereka tumpangi, situasi yang kacau, jadi harus berteriak dan sebagainya. Dan Yesus bangun dari tidurnya, dan ketika dia bangun,
dia menghardik angin dan gelombang itu sehingga menjadi sangat teduh. Kita lihat, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah memang benar-benar Yesus tidur tidak menolong kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita bandingkan di dalam Mazmur 121 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Jadi di dalam kekuasaan Tuhan, dia tidak pernah tidur. Dia selalu menjaga kita siang dan malam. Dalam peristiwa itu dengan murid-muridnya, dia tidur. Tapi tidur itu adalah menggambarkan tentang bagaimana iman mereka waktu itu sedang diuji oleh Tuhan. Hari-hari ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit gambaran begini, yang tidur itu Tuhan atau iman kita yang sedang tidur hari-hari ini. Sehingga kita tidak melihat karya mujizat Tuhan, kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kita menganggap sepertinya Yesus sedang tertidur, kita melihat dan menganggap seolah-olah dia sedang tidur enak-enakan, sementara kita sedang mengalami begitu banyak masalah hari-hari ini dan kita mau tenggelam. Bangunkan Yesus. Tapi membangunkan dia kita membutuhkan iman. Jadi yang perlu bangun adalah iman kita yang harus bangun kembali, tumbuhkan kembali iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak melihat Yesus tidur, tapi kita melihat Yesus tetap terjaga, menjaga kita siang dan malam dalam situasi apapun. Hari-hari ini kita benar-benar sedang membutuhkan Tuhan. Tidak hanya khawatir soal pandemi COVID-19, tapi bencana alam terjadi di mana-mana hari-hari ini. Seolah-olah Tuhan sedang berbicara kepada kita semua melalui peristiwa bencana alam. Kalian sedang tidur, kalian sedang enak-enakan, tidak serius di dalam hal rohani. Seakan-akan Tuhan sedang bicara begitu untuk menyadarkan kita semua untuk mari kita serius dengan Tuhan. Tapi saya percaya, dalam situasi seperti ini, kalau kita bangunkan Tuhan, Tuhan bangun Tuhan, tolonglah kita mau binasa. Maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, gereja, jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel, dan siapapun yang berharap kepada Tuhan. Kiranya melalui pesan singkat ini, kita semua dikuatkan, diberkati, diteguhkan oleh Tuhan, menghadapi tantangan demi tantangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak bertepi. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar
terus